kalau sudah ngomong action, saya itu lebih banyak jadi makhluk politik ya, bukan gunakan ekonomi. Tapi barangkali ada beberapa yang bukan mengingatkan guru-guru tapi mungkin saya mengingatkan diri saya sendiri. Yang pertama sebenarnya Trisakti itu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan. Muaranya sebenarnya ekonomi, berdikari di bidang ekonomi. Walaupun kalau lebih utuh begitu dan tujuan utamanya kan silaturahmi ya, keadilan sosial, masyarakat adil makmur, masyarakat sejahtera. Bung Karno bilang masyarakat marhainistis, bukan sama rata sama rasa, tapi sama rata sama bahagia. Kalau sama rasa seperti komunis kan satu makan roti semua. Padahal saya kan senang bakso. Lalu konon juga imbalannya itu ya mendekati itu. Bung Karno sendiri dengan tegas mengatakan bahwa untuk bisa mandiri pribadi seperti itu kita harus merdeka. Tapi merdeka itu kan Bung Karno bilang jembatan emas. Di seberang jembatan emas itulah kita bekerja keras untuk berdikari di bidang itu. Karena berdaulat itu artinya kan jadi penguasa tertinggi. Dan dari sisi bentuk kecil, kan hubungan internasional itu hubungan global antar negara, antar tetangga aja. Kalau kita ini ekonomi aja nggak mapan kan, mau ketemu tetangga aja kan mahal. Lebih punya utang 800 triliun. Jadi kalau negara saja sudah punya utang, bagaimana dia bisa berdaulat di bidang politik, bisa gagah ngaku perkasa kalau bertemu dengan masalah diutang gaya begitu dalam bentuk kecil. Jadi sebenarnya apapun juga muara kemerdekaan itu, kalau kita ngacu Bung Karno, mestinya sudah tidak ada orang miskin lagi. Muoso 87 tahun merdeka, 80 tahun merdeka masih ada orang miskin. Padahal kan tegas Bung Karno bilang dimanapun juga di Jagat Raya ini yang namanya penjajahan itu mesti eksploitasi gelombang, eksploitasi donasi parnasi, mesti penindasan. Sekarang kalau Mas Haris kan bilangnya yo biyen sing nindas itu Londo Putih, saya kan Londo Ireng. Yang menindas kita kalau sekarang itu kan bangsa sendiri. Jadi seharusnya memang begitu. Dan itu Bung Karno bilang neokolonialisme. Tidak perlu menguasai wilayah, tapi menguasai sumber daya alam yang dimiliki. Mulai Freeport sampai di mana. Jadi sebenarnya nekolim itu eksploitasi yang gelombang dalam segala bentuk dan manifestasinya.
Ini satu. Jadi kita ini sebenarnya sudah on the track langkah kita. Lalu yang kedua, dari sisi itu sebenarnya kan jelas pilar ekonomi kita ini kan 3. Supaya perut rakyat nggak lapang itu kan pilarnya itu ada 3. Yang pertama namanya BUMN, iya kan? Yang diurus negara. Dan BUMN itu mesti kembali supaya perut rakyat kenyang. Bukan perutnya pejabat negara, pejabat BUMN. Komisaris-komisaris politikus eceran, orang-orang profesional BUMN. Lalu yang pertama itu kan negara, diurus negara. Yang kedua, yang pertama itu badan usaha milik negara. Yang kedua itu diurus swasta apapun. Lalu yang ketiga, pilar yang terpenting itu kooperasi. Jadi kalau ini dari pekerjaan negara, tapi mesti dipulangkan ke perut rakyat supaya kenyang. Lalu yang kedua, badan usaha milik negara, tapi juga membantu mengenyangkan perut rakyat. Lalu yang ketiga kan usaha bersama untuk kepentingan bersama. Walaupun saya tahu persis koperasi kalau namanya simpan pinjam dan bisa hidup cuma koperasinya pegawai negeri. Banyak dipotong gaji, lainnya kan cuma pinter pinjam tapi lupa membeli. Untung yang dibikin Mas Renggo ini kan operasi produksi, bukan simpan pinjam. Coba simpan pinjam nanti saya minjam paling duluan, lupa mengembalikan. Jadi yang bahasa Mas Agus cuma suka ngeroyong tapi lupa ngegotong, dan digotong royong. Itu pilar yang kedua. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, pilar itu. Lalu yang menjadi tantangan kita sekarang itu yang untuk orang yang tidak biasa dagang kayak saya. Kan saya ini pegawai negeri ya, piroy cukup, walaupun sebenarnya dicukup-cukupin. Nerimo sudah. Lalu yang mau bisa bekerja seperti itu mesti pasti yang bisa bekerja ekonomi. Lalu tentang Mas Agus yang merojol selani garu itu kan ono begini ya. Kalau kita mau bergerak gotong royong ekonomi modernistis mesti merojol selani garu. Karena sistem itu kan dibentuk oleh kekuatan politik. Political will negara. Soviet, Korea, terutama Cina itu kan sebenarnya kapitalis, tapi kapitalisme negara, bukan kapitalisme swasta. Nah kalau negara kan gampang ditoto, tapi kalau 9 naga, apa sih sonoto? Laut aja dipagari. Jadi beda. Cina itu memang komunisme, tapi sistem ekonominya kan kapitalis, tapi kapitalis negara. Indonesia, mungkin saya juga tidak bisa lebih detail ya. Dulu kan zaman Syahrir, zaman Bung Karno tahun 50-an, itu kan ada yang namanya sosialis kanan, sosialis kiri. Mulai Pak Harto, sebenarnya kita ini sosialis kanan, yang notabene mustahil memihak rakyat, mesti memihak pemilik modal. Dan di negeri ini yang menjadi pemilik modal ini mesti saudara-saudara kita yang matanya 10 Pak, bukan kita. Boleh sehingga undang-undang agraria, land reform hancur lebur karena 9 orang itu menguasai 60% dari kekayaan negara. Kenapa?
Ya karena sosialis akal. Sementara kita sosialis kiri. Saya tidak bermaksud apa-apa. Ada partai nasional namanya PDI. Tapi di negara sendiri kan jadi oposan. Aneh ya. Berjuang untuk merdeka, tapi setelah merdeka jadi oposisi. Padahal ini yang punya konsep sosialis kiri, bukan sosialis kanan. Mungkin Bung Karno betul pada waktu Bung Karno mendirikan golongan karya. Golongan karya, Bung Karno nggak muat dengan partai politik yang luar biasa tahun 50-an. Yang karena hebat perkelahiannya itu sampai dasar negara aja ditolak kan. Maunya negeri ini bukan negara Pancasila, negara agama Islam. Dan kalau Soekarnois pasti nggak suka dikatakan tidak. Karena Bung Karno itu kan nasionalis tulen, sosialisme tangguh, dan religius. Sosialisme Pancasila, masyarakat pluralistis, itu pasti masyarakat sosialis religius. Artinya, kalau Wong Blitar kemarin itu di YouTube ada yang sudah mendirikan paguyuban kebatinan kejawen, ya kayaknya memang negeri itu begitu. Aku nggak bilang nggak sofinistis ya, karena agama itu kan bukan doa tapi perilaku, kelakuan. Kalau orang perilakunya baik, kata Gus Dur, nggak usah ditanya agamanya apa. Agama itu kan peraturan, kayak baju. Itu saya kira yang menggelisahkan, merisaukan ya. Karena sistemnya akan berubah. Kalau ada political will, dan political will itu perlu power politik. Kita sekarang nggak pegang power politik. Yang berkuasa itu sekarang sosialis kanan, soskal sakrim, sumitronomik. Kalau zaman Orde Baru kan itu mafia dan klaim, tapi jelas itu sosialis kanan. Saya pernah ketemu dengan teman saya, KMI, saya nggak sebutkan namanya, kalau penting di Jakarta. Kemudian sama-sama umroh baru, ngobrol buahnya. Lalu apa yang dia kemukakan? Saya itu terus terang lebih suka dijajah Amerika ketimbang dijajah Cina. Soska. Karena Soska itu mesti, saya bilang antek ya, herdernya Amerika. Dan itu menguasai, saya minta maaf sama Mas Sam, kalau saya bukan kaitannya dengan mendiskusikan ekonomi ya. Ekonomi Indonesia itu mesti herder dari Amerika. Dan itu kapanpun akan terus dilakukan selama sumber daya alam kita itu habis. Kalau sudah habis, pasti dicampakkan si ini kapan saja dari kekuasaan hingga sekarang sampai ngomong. Jadi yang mau kita lakukan ya betul Mas Agus, itu merojul salah itu. Saya pernah bermimpi itu kalau Malang itu seperti yang diatur Mama dari Mas Tony jadi pilot proyek masyarakat modernistis itu saya kira oke. Tapi yang kecil-kecil saya pernah ngomong strategi itu sulit ya. Konon wong tani di Malang Selatan itu bisa ngambil lombok dewe, kayu dewe. Pokoknya tangannya harus bersih, harus ayu lah ibu sekarang. Sehingga lebih suka melejo timbang ketegaran. Dan saya tidak nyalakan Jokowi, tapi barangkali itu juga dampak namanya bansos. Kita itu sudah diajari jadi bangsa pengemis, bangsa minta-minta. Ya kalau mau tidak ada yang disalahkan ya sejak zaman Belanda, nama penjajahan begitu.
Cuma kan kita ini sebenarnya sudah terdidik setelah merdeka. Jadi kalau masih bisa dibodohi, ya sebenarnya sing bodohi sopo. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Mas Surengono, Mas Sarif, Dr. Bagio itu luar biasa. Walaupun kecil tapi menabur benih untuk memulai masyarakat modernistis itu. Dan di negeri ini kebanyakan memang yang mempelopori gerakan kesadaran itu malah dokter, bukan sarjana sosial politik, bukan dokter Sutomo, Dr. Wahidin. Karena dokter itu mungkin sentuhan humanity-nya lebih kuat. Kalau sosial kayak saya kan ngomong-ngomong toh. Saya kepingin memang, kenapa saya dengan Mas Tony mencoba untuk selalu hadir itu memang bukan soal topik ya, tapi kangen ketemu, lalu yang lebih penting lagi, ya itulah bagian dari kesadaran kewargaan marginistis. Ya kita nggak merasa sendiri, karena kita ini kan memang dicek habis oleh sistem. Sayangnya kan kita kepingin selalu ada anak-anak GNI sehingga kalaupun toh nggak ngomong tapi ngerti, kita ini juga peduli ya. Karena bagian penting dari setelah jadi GNI sebenarnya bukan pejuang pemikir berjuang. Kita ini sudah pada level dulu istri ilmu amaliyah, amal dunia. Karena kita sudah jadi pejuang pemikir, sekarang apa yang bisa kita lakukan buat supaya bisa gumuyu, dan gumuyu itu kalau perutnya kenyang. Kan konsep kemerdekaan yang dimaksud kan mesti cukup sandang, cukup pangan, cukup papan. Papan itu kaitannya dengan sila 3, kan gitu. Bagaimana orang cinta tanah air, rumah kontrak harus punya tanah, harus cinta tanah air. Lalu aku mencintai rumah kontrakan itu, dan itu yang reform itu penting. Tanah itu rentan, sakit kalau orang yang cuma merasa Indonesia menguasai tanah sedemikian luas. Padahal kita ini sudah orang awal, kita ini bukan merasa sejak awal menjadi Indonesia. Sandang, pangan, papan, lalu kita 90 orang pindah dengan paling tidak tahu urusannya itu mesti urusan petani, nelayan, karena kita ini harus menengok ke laut. Tidak cukup kita di darat. Pramudia yang komunis itu sudah mengajak semua tulisannya kita mesti mencari kaya laut. Bukan malah yang melaut itu orang-orang luar. Sandang, pangan, papan. Dan dari sisi Pancasila saya kira itu hanya dimiliki kalau kita punya. Urusan kita itu sekarang yang utama itu kan sila 2, sila 4, sila 5. Tidak mungkin keadilan sosial itu muncul kalau kita tidak punya kemanusiaan. Sila 3 sebenarnya kita sudah selesai. Sila 1 kan urusan Gusti Allah. Mungkin kita berbuat baik sungguh Gusti Allah. Cuma kalau guru ya mesti naik surga guru. Walaupun untuk masuk itu mesti penataran guru. Guru kan mesti ditata, kalau nggak ditata nggak bisa. Terima kasih. Merdeka.